Suara, dengaran. Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang banter ya. Hari ini kita kuliah 3 mata kuliah ya. Nanti jam jam 2-an ya, sampai jam setengah 4 ya, habis Jumatan. Nah, kita per jam yang ketiga. Kemarin kan praktisi itu pelayanan publik pertemuan yang ke-9. Ya, memang agak lama ya, ya kita eh, bersyukur lah sebenarnya. Apa kemarin itu bersyukurnya apa? Karena kita diberikan banyak pengetahuan tentang bagaimana pelayanan publik kemarin. Tetapi ya mungkin bagi teman-teman mahasiswa ya ada kesulitan di pulsa mungkin atau mungkin capek juga. Kemarin yang ke-6 praktisi selesai. Jadi kita tinggal ini pertemuan ke-10, 11, 12. Nanti setelah tahun baru diharapkan semua tugasnya presentasi tiap-tiap anak. Jadi ya saya kasih toleransi lah bagi mereka yang 1 minggu inilah paling lambat ya tugasnya sudah harus selesai. Sehingga tahun baruan ini kamu sudah tidak bingung ngerjakan tugas, tinggal kuliah saja, presentasi. Jadi jangan kamu kumpulkan tok, tapi ya kamu nanti persiapkan presentasi tiap mata kuliah satu anak, satu anak, satu anak, satu anak satu tugasnya. Jadi misalnya mata kuliah teknik penyusunan keuangan daerah, ya teknik siapa hari itu 5 anak atau berapa yang maju, satu-satu tentang tugasnya. Ya. Mohon Oke, maaf, Pak. untuk mempersingkat. Izin bertanya. Halo, gimana? Mohon maaf, izin bertanya. Iya, silakan. Saya enggak apa-apa. Ini mungkin agak kurang kurang banter ya. Oh, inilah speakernya. Untuk tugasnya itu yang seperti apa ya, Pak? Loh, masih belum tahu ya kemarin Yang tugasnya tugas itu. paper itu nopo? Iya, tugas paper itu. Oh, nggih, nggih. Sudah. Sampun, Pak. Oh ya, sudah. Jadi, tugas apa lagi enggak ada. Jadi ya presentasi kemarin praktisi mengajar itu sudah ke-6. Selanjutnya tinggal saya minta anak-anak untuk melihat videonya, terus share, like, dan komen. Kemarin saya lihat ada beberapa video yang belum dilihat mungkin sama mahasiswa. Dilihat saja, kamu kasih like, komen. Komennya itu absenmu, seperti sejak awal kita sepakati ya, absennya terutama yang ada di YouTube itu. Jadi kalau mahasiswa kita 17 ya itu kelihatan. Yang sudah like berapa? 17. Nek, yang like-nya sudah lebih dari 17, misalnya 20, berarti ada orang lain yang sudah melihat videonya Pak Dian. Jadi begitu kelihatan. Nah, tugasnya yaitu nanti tahun baru aja ya, setelah tanggal berapa ya? Kita masuk tanggal, enaknya kuliah Jumat saja ya, Jumat sehari gitu aja. Jadi kamu Selasa santai. Jumat itu buat tanggal 6 atau berapa itu. Bisa kita lihat. Itu pertemuan 13, 14 kalau nggak salah. Ini ke-10 ya. 10, minggu depan 11, minggu depan lagi 12. Berarti 13, 14. 2 minggu setelah tahun baru itu kita untuk presentasi. Jadi ya dipersiapkan lah tugasnya segera segera dikumpulkan ya yang yang kemarin minggu inilah, jangan terlalu lama ya. Yang penting katanya apa, substansinya bukan hanya cara ngetiknya. Kalau ngetiknya insya Allah semuanya sudah ahli, tapi ya mungkin ada kesalahan biasa lah seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi silahkan sambil Pak Dian membuka
mata kuliah yang perlu kita share, kita lihat tentang tata kelola keuangan. Ah, Mbak, saya izin tanya, Oke, silakan. bagaimana kalau selesai tahun baru itu kelasnya luring tetap di hari Selasa? Itu Selasa, monggo. Cuma mungkin agak siangan sedikit. Nah, kalau saya inginnya sih tetap daring aja, tapi seperti ini ya, seperti hari ini ya. Sebenarnya Pak Dian ada di kampus. Nah, saya kasih kesempatan bagi mereka yang ingin luring. Luring berarti kan apa? Mau datang silakan. Tapi yang mereka misalnya kerja atau daring silakan. Jadi tetap saya nyalakan Zoom-nya, tetapi seperti awal ya, seperti awal kita dulu kuliah, nah, kita ketemu di kelas. Tidak apa-apa kalau seperti itu juga. Jadi enak itu sama apa namanya? Sama ngopinya apa namanya? Ngerekamnya ya. Nah, tidak apa-apa kalau memang ingin seperti itu. Tapi tetap harus maju satu persatu. Jadi nanti ya misalnya di kelas kan mungkin ada yang kesulitan tentang Zoom ya. Makanya dari awal Pak Dia selalu mengatakan kalau mereka yang kesulitan tentang Zoom silahkan datang ke kampus ya. Nah, saya usahakan makanya saya Pak Dian usahakan pelajaran selain praktisi ya. Selain praktisi itu hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, kalau ada praktisi itu biasanya hari Sabtu ya. Nah, itu mungkin yang perlu apa? Perlu namanya pakai Zoom. Tapi Zoom-nya pun tidak sampai 14 pertemuan. Biasanya sampai 6 saja. Nah, makanya seperti kemarin saya juga menunggu. Kemarin kan ada bolongnya ya. Seharusnya kita sudah selesai praktisi itu bulan Desember awal ya. Ternyata molor sampai Desember pertengahan kemarin. Nggak apa-apa kalau mereka yang menginginkan datang, silakan. Nah, itu Mbak ya mungkin. Silakan. Ada yang tanyakan lagi. Jadi tetap Pak Dian kasih namanya ke apa ya kebebasan. Monggo, ada yang ditanyakan lagi, silakan. Mungkin teman-teman bingung apa katanya kalau Zoom itu nggak apa namanya nggak terfokus ya. Sebenarnya malah salah ya. Sebenarnya malah dengan Zoom itu kita apa terfokus. Jadi materinya itu ada. Tapi misalnya kok belum tersampaikan lah itu memang mungkin harus ditanyakan kepada dosennya Pak Dian misalnya. Pak materi ini kok saya ingin lebih jelas lah. Nanti biar di-share lewat WA. Jadi seperti itu. Nah, misalnya yang paling sulit memang di Zoom itu adalah pulsa mungkin ya, jaringannya itu memang saya akui. Tapi tidak apa-apa, nah, kita harus pandai-pandai untuk menyiasati. Nah, jangan khawatir ya. Nah, makanya setelah tahun baru, kalau memang inginnya seperti itu, tidak apa. Nah, tapi bagi mereka yang ingin tetap misalnya nggak bisa datang, kan ada teman kita yang mungkin ada agak kesulitan ya kalau datang ke kampus sebenarnya. Nah, itu bisa dia di daring di rumah. Jadi enak. Saya sampai lupa ini tadi sampai mana. Oke, 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 oke. Iya, bentar ya. Ini tadi ada trouble. Nah, makanya tadi mahasiswa ada jam 8 kok belum buka ya. Memang ada trouble di situ, Mang. Jaringan kita mengakui kesalahan, apa, kekurangannya memang. Untuk e-learning sudah kamu buka belum? Harus kalau dibuka selalu ditanyakan ke Pak Dian ya, dosen ya. Jadi kamu ah, harus bertanya. Kalau kalau misalnya agak sungkan, ya japri boleh. Tapi kalau biasanya Pak Dian itu sukanya ah, ke grup kita. Jadi semuanya ngerti permasalahannya. Oh seperti ini, gimana enak. Nah seperti ini tadi ada apa namanya keinginan untuk daring. Ya, enggak apa-apa. Ntar ya, tak buka. Nih, kok gak belum buka.
Adakah yang kesulitan membuka e-learning? Jangan sampai kesulitan ya. Selalu ditanyakan. Hmm, ya Kak belum buka. Nah, bentar ya. Tadi sudah saya buka kok, nggak bisa kan. Ini apa? Teknik biasanya keuangan daerah. Hmm. Oh ya, ini kemarin belum saya masukkan, mungkin masih di YouTube ya. Ini sampai pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke 8. 8, 9-nya belum. Kemarin terakhir tentang pengelolaan negara dan hibah ya. Nah, ini bisa kita buka lagi. Hmm, kemudian, nah, ini semoga sudah bisa dibuka semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan boleh tentang materinya. Memang kita lebih banyak di teori ya daripada ketika ada praktisi. Siapa tahu semester depan kita ketemu lagi praktisi. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Praktisi itu sudah dibayari oleh negara. Jadi kamu harus tanya, nggak ngerti misalnya. Hmm, Misalnya kurang jelas pun ya harus bertanya, Pak ini apa maksudnya? Beda dengan Pak Dian ya. Pak Dian kan di kampusmu. Sebenarnya Pak Dian ada Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya ada di kampus. Khusus Senin. Seninnya itu yang kadang Pak Dian antara ke kampus atau tidak. Jadwal kita itu kuliah Senin sama Selasa. Seninnya itu pagi mungkin ya. Lihat di jadwal itu kuliahnya hari apa sebenarnya? Sebenarnya Selasa ya sama Seninnya itu jam Senin Senin jam setengah 10, jam kedua ya. Senin jam kedua sama Selasa pagi. Ya berarti agak siang. Tapi tidak apa-apa, memang setelah tahun baru kan agak santai. Ini kita ke penerimaan negara bukan pajak. Asas dan prinsip negara. Oh iya, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak itu biasanya bersumber dari sumber daya alam. Jadi apa ya? Tinggal diolah saja tanpa harus
berhubungan dengan orang. Beda dengan pajak. Pajak itu kan orang dengan orang, pemerintah dengan orang yang dipajaki, walaupun yang dipajaki itu misalnya tanah. Tapi kalau penerimaan bukan pajak, jadi langsung Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat atau berapa itu, ya paling enggak bunyinya kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada minyak ya siap-siap. Misalnya tanahmu tiba-tiba ada minyak, ya langsung kamu diusir. Usirnya gimana? Mungkin tetap diganti rugi. Nah, hal ini dialami oleh apa ya saudara saya yang ada di Kalimantan. Dia sebagai transmigran ditanami padi macam-macam tidak tumbuh ya. Ternyata di dalamnya itu ada batu bara. Akhirnya ya bagaimanapun langsung dikontrak atau langsung dibeli oleh pemerintah untuk apa enggak hak gunanya itu berapa tahun itu, 50 tahun atau berapa. Nah, itu yang menjadikan daya tawar itu misalnya tanahmu 1 miliar belinya, ternyata ada minyaknya. Kamu harus memberikan tawaran untuk dibeli dengan ya seharusnya semahal mungkin. Tapi di aturan pemerintah itu kalau nggak salah ada batas-batasnya. Tanah ini harganya segini. Nah itu memang karena negara kita juga negara campuran ya. Negara bebas, tidak bebas benar. Bebas- Nah, negara bebas itu seperti Amerika itu ya. Negara namanya federal ataupun negara. Kalau yang satunya kan ya rada aneh lah. Apa namanya? Aduh, lupa. Dan jadi agak dikekang. Istilahnya apa itu? Nah itu jadi kalau ada kekayaan alam itu langsung pemerintah harusnya malah bisa-bisa diusir. Makanya itulah dari sisi kita sebagai masyarakat Indonesia harus berjuang. Nah, paling nggak ada ganti ruginya. Nah, mungkin ya kasus di apa di Papua itu ketika belum ada emasnya itu masih dimiliki oleh adat-adat Papua ya mungkin. Tapi ketika ditemukan emas terbesar di dunia, repot itu ya langsung. Terus gimana ditambang dengan Amerika dengan izin pemerintah dan sebagainya. Tapi akhirnya masyarakat di situ banyak yang angkat senjata. Jadi gitu bedanya kalau kemarin hibah dan penerimaan pajak itu orang dengan orang lah. Tapi dengan sekarang itu ah, sumber daya alam diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97. Penerimaan sumber daya alamnya itu apa saja? Kalau di e-learning ini kelihatan ya. Semoga kelihatan, ya kelihatan. Nah, seperti ini. Penerimaan sumber daya alamnya macam-macam. Ada penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam itu memperoleh bagian dari gas alam yang disesuaikan dengan isi perjanjian kontraknya dengan Pertamina yang berskala dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional. Tinggi rendahnya nilai tukar rupiah. Nah, jadi nek pas itu istilahnya apa? Baik barrel. Barrel itu satu barrel itu berapa? Satu barrel itu berapa liter ya? Tapi saya lihat di sini di Mbah Google itu satu barrel berapa kilo, berapa liter? Satu barrel adalah
158.978 atau 34 galon. Sekarang. Jadi ya sak barrel itu ya mungkin sak tanker itu. Satu barrelnya berapa? Minyak sekarang berapa? Nah, satu barrel harga minyak. Harga minyaknya berapa sekarang? Nah, kalau kamu pulang itu, kalau dari Unim, di dekatnya terminal itu, solarnya kan dikurangi. Jadi sehingga banyak antrian truk-truk itu. Jadi kemarin, waduh, mau pulang ke lewat Surodinawan itu, yang lainnya mungkin sudah kehabisan. Satu barrel itu 94 dolar. Ini dari berita CNBC ya. Tahun 2023, nah itu termasuk tinggi, tapi lebih tinggi lagi tahun berapa gitu. Ketika itu akhirnya terjadi perang Irak-Iran itu ya. Tahun 88 itu sangat tinggi kalau nggak salah. Tapi ketika COVID itu minyak sangat murah. Nggak ada yang keluar pakai kendaraan. 15 September 2003. Jadi 94 dolar US dollar. Berarti berapa rupiah satu barrel itu. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa kamu beli seperti itu. Yang bisa beli adalah Pertamina. 94 dolar berapa rupiah? 1.457.000 satu barrel. Nah ini jadi dipeng no. Satu tahun butuh berapa barrel? Se-Indonesia loh ya. Jangan pikirannya Mojokerto tok. Pertaminanya masa Indonesia. Nah, dengan demikian akhirnya pas tinggi tinggi sekali. Tahun berapakah misalnya minyak itu pernah naik? Tahun berapa minyak pernah mahal ya? Harus nah ini makanya kalau menggunakan apa Zoom langsung kelihatan kamu. Oh iya ini materi. Nah, nanti bisa ketemu saat tahun berapa ya? Kita tahun berapa minyak paling mahal? Minyak bumi paling mahal. Paling mahal. 2012, 2008, 2000 mana ya tadi? Tahun 2012, 2008, 2020. 117. 117 per barrel. Dan ini 117 ya kamu hitung aja ya 2 juta atau berapa? Kalau 94 aja itu 94 itu 117 dolar berapa rupiah? Oh, gak sampai 2 juta ya. 1.800.000. Itu, itu per barrel. Per barrel itu berapa liter? Jadi, seperti itu. Jadi nanti eh, apa saja yang ada di apa, sumber daya alam.
Nah, itu kita bisa lihat ada kok sumber daya, peta sumber daya alam di Indonesia. Oke, oke ya, kurang pas. Ini, nah, kalau kamu kan sekolahmu di ilmu sosial, politik ilmu pendidikan, kamu yang bertugas nantinya untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk ini. Ya, sedangkan sumber daya alam ini tugasnya anak-anak teknik. Nanti sebenarnya mata kuliah kita itu nunggu debat Pilpres yang kedua ya, tentang ekonomi, tentang keuangan negara. Itu kedua atau ketiga nanti. Nah, ini jadi contoh ya, tak terbaharui di Indonesia. Jadi negara kita tuh sangat kaya. Kalau lagunya Ghost Plus itu, kita itu tidak hidup di lautan, tapi kolam susu. Hmm, kita naruh apa itu aja, kayu itu bisa jadi makanan, jadi tanaman. Dan itu Pak Dian benar-benar ngalami kalau di Mojokerto rumahnya kan perumahan, nggak tinggal seminggu sekali pulang ya. Itu tanamannya sudah tinggi-tinggi, tapi kan tidak besar. Beda dengan ketika rumahnya Pak Dian di Bojonegoro sana, kita tidak melakukan pembersihan itu, tiba-tiba pohonnya sudah besar 3-4 meter. Padahal kemarin sudah dibersihkan. Jadi itu padahal hanya pohonnya. Yang lainnya seperti ini peta Surabaya hijau ini kok gak lengkap ya? Ada ungu itu mungkin minyak bumi mungkin. Di hijau itu karena ada Bojonegoro itu ada apa namanya minyak bumi. Ada cepu itu namanya. Ini ada sumber daya pariwisata. Efeknya apa? Bagi kita di Mojokerto itu katanya nggak dapat apa-apa dari cepu. Enggak. Justru Mojokerto itu saat Jawa Timur itu dapat dana bagi hasil dari Bojonegoro itu dari apa minyak itu sebenarnya. Nah, kemarin makanya saya juga tertawa juga kalau kita lihat Mojokerto dan hasil panennya misalnya kemarin berapa 200 miliar bandingkan dengan Bojonegoro yang 16 triliun atau berapa itu bingung menghabiskan uangnya itu untuk apa. Bayangkan aja kamu mahasiswa S1 di Unim. Paling kan kamu misalnya butuhnya untuk rokok, untuk naik sepeda, paling jajan atau kos. Ya paling sebulan untuk biaya hidup ya. Mungkin 2 juta cukup lah. Tiba-tiba kamu dikasih disangoni oleh pemerintah, oleh negara, kamu dikasih sangoni 10 juta. Nah, seperti itu loh. Bingung buat beli apa. Pertama mungkin beli laptop, beli pulsa. Tapi masuk beli laptop lagi besok, bulan depan. Nah, sama seperti itu. Bojonegoro sama Indonesia seperti itu. Nah, makanya sangat disayangkan ya kalau peta persebaran energi ini akhirnya apa? Dikorupsi. Nah, kemarin presiden kita sudah mengatakan, bukan bukan calon presiden ya, Pak Jokowi loh ya, bahwa negara kita itu negara paling banyak memenjarakan koruptor. Wah ini loh, sebarannya dibandingkan negara Rusia atau Amerika atau negara yang apa ya di Asia itu mana ya yang katanya itu sangat kejam dalam hal koruptor. Tapi ya gitu penyakitnya orang Indonesia gitu. Kapok Lombok, mari korupsi ya korupsi lagi. Seperti artis Amar Soni itu sudah ketangkap Pak, kena narkoba, kemarin tangkap lagi kena narkoba. Nah, jangan sampai seperti itu kita kapoknya itu
bukan kapok ya. Jangan sampai kita itu hal-hal yang negatif kapok Lomboknya, tapi kapok Lomboknya untuk belajar, ya. Belajar secara daring, belajar dengan Pak Dian. Terus jangan sampai kapok Lombok ya. Jangan sampai nggak kapok Lombok. Harus, oh iya, seperti ini. Ya. Ini ada nyata peta mineral dan batu bara. Hmm. Andai kan kau bukan anak FISIP ya, mungkin kamu sekarang praktisinya Fakultas Teknik Pertambangan itu siapa tahu terus kamu diajak keliling ini apa Sumatera atau Papua. Oh, itu Kak, Sumatera paling banyak ya daripada Kalimantan. Dijak melihat persebaran, nah, ini ada potensi gas cadangan. Oh, waduh, sayangnya kita anak FISIP. Anak FISIP itu tugasnya satu sekarang ini sampai Februari, mencermati siapa pemimpinmu nanti yang akan memimpin negara ini. Kamu kan ilmu sosial dan ilmu politik cocok. Ya. Kalau Pak Dian itu jurusannya kebijakan publik. Ya, wah, sama seperti kan. Cuma lebih ke arah bagaimana pelaksanaan itu bisa apa terlaksana seperti yang direncanakan. Nah, kalau kamu terutama mencermati pemimpinnya siapa nanti? Kamu siapa tahu ada yang mau nyalek 5 tahun lagi lah, saya. Siapa tahu sekarang tidak harus tua seperti Pak Prabowo ya misalnya baru jadi presiden enggak. Siapa tahu ada dari mahasiswa UNIM punya tekengan pusat atau punya apa ya teman-teman yang pengusaha ya, di pertambangan. Makanya kalau orang kerja di Kalimantan mesti seakan-akan mobilnya bagus, terus apa gitu. Karena di situ banyak tambang loh. Terus mensponsori kamu mau jadi bupati Mojokerto, siapa tahu. Mau jadi wali kota, wali kota aja itu juga apa teman satu SMA-nya Pak Dian. Ya sudah jadi. Siapa tahu kamu lebih muda dan kamu mencalonkan wali kota, Kak, wali kota presiden seperti Mas Kaisang. Ya namanya pemuda itu ya pasti ada salahnya. Masih tua saja. Terus kamu, oh ya, seperti ini kebijakannya harus dilakukan. Nah ini ternyata dari lihat di sini kelihatan ya, Pulau Sumatera paling banyak tambangnya, tambang atau gasnya ini. Yang kemarin beleduk itu, tak kirain Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi ada di Jawa Tengah, kalau kemarin Gunung Merapi ada di Medan. Nah itu luar biasa gas alamnya itu sama panas bumi. Mau kita aja di Mojokerto, di Pacet itu aja. Padahal hanya gunung apa itu? Gunung Penanggungan itu aja sudah bisa menghasilkan duren, bisa menghasilkan apa air panas. Itu aja sudah bangga jadi anak Mojokerto ada punya air panas di Pacet. Nah, apalagi yang daerah lainnya. Ini Sumatera, ini ada Kalimantan, ada Papua. Nah, di Jawa Timur bagian utara, selatan, itu kemarin ditemukan tambang emas juga yang tidak kalah dengan di Papua. Nah, itu coba misalnya kalau kamu yang bingung mengambil judul mata kuliah apa peneliti apa, paper mata kuliah lu kenapa dicari ini. Nah, ternyata sumber daya alam di Indonesia itu banyak. Belum yang apa itu litium, baterai litium itu. Baterai litium itu ada yang paling banyak di Indonesia. Makanya jangan salahkan kalau orang Eropa benci sama Indonesia tentang baterai litium. Kita harus pintar. Kalau kita misalnya gitu-gitu gitu gitu-gitu doang ya Jan ya nggak bisa anu toh kita akan dibohongi orang Eropa toh sudah cukup kita dijajah Belanda kemarin. Nah, kita karena punya kekayaan alam yang luar biasa. Sayangnya Pak Dian sendiri bukan orang teknik pertambangan ya tapi Pak Dian juga suka sebenarnya teknik-teknik itu teknik komputer teknik pertambangan karena kalah kalah kesempatan saja kerjaan yang sangat membagongkan itu seperti itu teknik-teknik seperti itu. Tapi bagi kita yang sudah biasa kena teori-teori mungkin diajak ngitung itu siapa istilahnya nggak tuh
Nah, makanya kenapa kok tata kelola keuangan pemerintahan daerah ya tidak saya tunjukkan hanya itu kan. Saya khawatirnya nanti terus kamu benci mata kuliah Pak Dian ini seperti akuntansi nanti. Nah, tapi ya kita memberitahukan, oh keuangan negara itu dari ini loh, sumber daya alam mineral. Nah, ini sangat banyak ini. Hmm, itu di Indonesia. Jadi kita sebagai orang Mojokerto merasakan. Apalagi Pak Dian di Bojonegoro itu. Bojonegoro dulu itu kota yang sangat jelek. Kalau ke sana siap-siap beletok, breset, naik sepeda. Sekarang nggak jauh daripada Lamongan. Nah, apalagi Mojokerto. Mojokerto karena dekat Surabaya ya. Makanya sekarang orang sana sombong-sombong. Duitnya banyak loh. Nah, makanya kamu coba cari peluang ke Bojonegoro sana tentang penelitian-penelitian. Apa yang bisa dilakukan di sana? Betapa sebaran sumber daya alam. Sangat banyak sekali. Penerimaan sumber daya minyak, gas, dan bumi. Penerimaan sumber daya alam lainnya. Ada yang namanya kehutanan. Kehutanan. Nah, kalau kamu punya dosen Pak Lailin itu yang suka keliling hutan. Nah, itu kalau udah keluar hutan bawa apa saja itu. Bawa entong, bawa mangga, gadung, mau bawa apa aja. Padahal itu hutannya masih hutan dekat sini, ya. Dekatnya Mojokerto, Nganjuk apa. Nah, kalau di Bojonegoro sana, Blora itu kayu jati, sebenarnya lebih besar. Cuma orangnya juga SDM-nya masih rendah. Yang namanya entong, entong itu sudah pernah makan entong nggak kamu? Makan ular. Itu ternyata sekarang harganya mahal. Padahal kalau dulu Pak Dian di Bojonegoro itu, entong itu makanannya orang yang nggak bisa beli beras. Tapi ternyata sekarang menjadi kearifan lokal. Katanya ada gizi entong. Entong kamu tahu nggak tak? Tunjuk entong. Bagi yang cewek mungkin agak gila ya nggak apa-apa. Tapi harus tahu orang-orang di sana itu makannya entong. Entong jati ini. Nah, ini dimakan, digoreng. Pompong ulat jati. Terus didadekno kayak ini, wak teri. Nah, ini dulu itu waktu Pak Dian masih kecil, itu ya makanannya ini karena nggak bisa beli beras. Makanannya gaplek dulu. Sekarang kita bersyukur beli beras bisa. Orang. Nah, jadi untung. Sekarang malah untung itu mahal. Nah, kayu jati. Jadi sebagai mahasiswa ya harus tahu loh ini. Untung, ular. Rasanya seperti makan apa ya? Bahasa keluarga. Seperti usus ayam itu rasanya. Jadi pas sudah gosong ini dimakannya ini. Kasih lombok, tapi lomboknya sekarang gimana? Nah, ini entung. Entung jati itu di ya Bojonegoro, Nganjuk, Blora itu kayu jatinya nomor satu. Kayu jati di Bojonegoro sama Blora itu dibuat kerajinan kayu jati. Kerajinan. Nah, ini mahal ini. Ya, seperti yang kamu ketika masuk di FISIP itu. Kamu tahu nggak belinya Pak Mahmud itu, Prof. Mahmud dulu. Ini dari Bojonegoro itu. Nah, dari Bluro apa itu. Terus dipasang di depannya Fakultas Muvisip itu. Itu harganya ya mahal. Meja gini 10 juta kalau nggak 5 juta. Nah, oh, kontak tempat tisu. Ini tempat tisu 110.000 kayu jati. Nah, kayu jati sudah saya buktikan di rumah saya itu
Satunya kayu waru, satunya kayu jati rumah saya. Itu yang ambruk kemarin itu kayu waru. Kayu jatinya itu mulai zaman mbah saya, enggak apa-apa. Nah, rumah saya, kalau kamu mampir ke Bojonegoro ya, mampir ke rumah Pak Dian sana. Beda dengan di rumah Mojokerto di Japan itu, aduh, baru berapa tahun, hampir sama dengan Unim umurnya, tahun 96. Sudah jebol semua, astagfirullah, apalagi perumahan itu kan. Ah, biasanya ya cari badinya developer itu luar biasa. Ini kerajinan-kerajinan. Nah, ini pendapatan negara, sumber daya alam. Ini mahal ini, akar jati. Kalau di sini Mojokerto pohonnya cemara, pohon apa itu? Oh, kalau di sana pohon jati luar biasa. Nomor satunya di daerah Bojonegoro, Bluro, sampai Jepara. Makanya ada ukir-ukiran Jepara itu terkenal. Sebelum Desa Merdeka itu Jepara, Bluro itu sudah terkenal. Tapi kan yang terkenal di sejarah itu Jepara karena ada R.A. Kartini itu ukir-ukirannya. Sampai sekarang masih ada. Kerajinan kayu jati Jepara. Jadi kalau kamu mau bisnis di Jepara sana, itu banyak pengrajinnya. Nah, seperti ini. Pintu-pintunya ini dari Bluro, dari Jeporo, seperti yang ada di Unim. Kampusmu ini berapa itu harganya? Coba kamu lihat Lazada. Bisa kayak 3,5 juta. Oh, nek pengen mencuri bisa. Tapi abot ketiban lawang ya. 3,5 juta ini harganya pintu gerbangmu ke FISIP itu. Berarti kampusmu sangat mahal ya. 3 jutaan lah. Nah, ini kerajinan hutan. Karena dulu Prof. Mahmud eh, dan keluarga itu kan dari Bojonegoro semua. Pak Rektor itu. Cuma ya karena dia sekarang sudah apa se- se- sudah bangga Majapahit sehingga tidak begitu mengakui Bojonegoro. Semuanya terah dari Bojonegoro semua. Ini mungkin rumah Bojonegoro masih ada mau nggak? Saya nggak tahu. Di beliaunya. Tapi ini keluarganya kayu jati. Oh, bisnis. Nah, dia mau bisnis gitu, aduh, dari situ nggak ngajar. Misalnya, ini kadang mahal loh kayu-kayu gini. Bisa ini Poro 1 juta. Oh, dari sana. Kalau yang asli kayu jati seperti itu. Di mana ya di sini ya? Di Visip enggak ada ya. Oh, di rumahnya Pak Dian itu. Dulu kan orang-orang desa itu nek jual murah dulu. Tapi waktu itu Pak Dian masih kecil ya. Ini 4,5 juta loh. Nggone jalannya Unim ini. Hanya 4,5 juta. Ternyata seperti itu ya. Kehutanan itu seperti itu. Nah, ada pertambangan umum selanjutnya. Pertambangan umum meliputi iuran eh, atas kesempatan eksplorasi pada suatu wilayah pertambangan yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Ada iuran eksploitasi merupakan iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan satu atau lebih bahan galian. Jadi eh, apa ya iurannya ada. Terus satu barel itu mekanis gitu ada iurannya apa sehari berapa ratus ribu barel itu ya wis banyak uangnya. Yang kedua, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan. Nah, sumber daya alam lainnya adalah perikanan, ya, zona ekonomi eksklusif. Duh, apa itu zona ekonomi? Di manakah zona ekonomi eksklusif? Masih ingat nggak kamu pelajaranmu waktu SMA?
Kita buka lagi. Ya. Zona ekonomi eksklusif. Nah, ini dipetakan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Palung laut, laut bebas. Jadi nek di Indonesia itu ini pinggir-pinggirannya Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Nah, sebelum laut bebas Samudra Hindia itu zona ekonomi eksklusif. Berapa puluh kilo dari pantai. Karena ya ini ada UNCLOS maritim yang kemarin Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi itu nguring-nguring gara-gara kapal Tiongkok masuk ke Indonesia. Ya ini karena lalu sudah masuk ke Indonesia kena pajak. Nah, makanya kemarin ada hal yang mengerikan bahwa besok itu Indonesia yang dilewati untuk jalur Indonesia tetap ya utara selatan. Tapi negara Singapura itu akan tidak dilewati perdagangan kapal. Karena apa? Karena eh, negara Thailand, dia, dia ya di sini ya tak. Kalau kamu perhatikan mouse-nya Pak Dian, itu Indonesia biasanya kan ini lewat Singapura sih, terus Kalimantan, Borneo, apa ini Bandar Sipil Bengawan, ada Filipina. Jalur laut besok tidak seperti itu. Di sini di apa di dekatnya Thailand ini itu dipotong. Ada perencanaan dipotong seperti apa itu? Terusan Panama, terusan Suez. Jadi Malaysia nggak akan dilewati. Yang dilewati Indonesia di sini, atasnya ini. Makanya negara Indonesia sekarang lagi mengembangkan ini, pelabuhan Sumatera, Aceh. Ini diperbesar. Oh, makanya ibu kota negara kita mau dipindah ke sana, ke tengah ya ini, Pulau Kalimantan ini, sehingga lebih dekat. Ini pun nggak begitu dekat ya, tapi lebih ke Indonesia dekat. Nah, perdagangannya seperti ini besok. Itu akan mematikan negara Singapura yang kadang itu negara Singapura itu ngonyian Indonesia yang wis bukti ya kalau ini. Nah, so kan kadang kan nggone Indonesia tapi diklaim negara-negara Malaysia, Singapura itu. Kalau kita sih nggak masalah nggak dilewati, tapi tetap dilewati loh Indonesia itu. Yang ke Australia tetap lihat Indonesia ini loh di sini. Jadi negara kita itu apapun dirubah di sana di dunia, negara kita itu tetap enjoy negara kita itu. Jadi kamu bersyukur seperti lagunya Kus Plus itu. Nah, kita tidak di lautan tapi di kolam susu. Ini loh, kelihatan di sini ada perairan pedalaman, laut teritorial 12 mil, zona ekonomi eksklusif loh, ada pertambangan laut internasional. Laut internasional tadi ini yang Samudra India ini. Nah, ini tugas-tugas para generasi muda ini untuk menjaganya. Makanya harus juga punya presiden yang kuat nantinya. Nah, ini zona ekonomi eksklusif. Kalau kita gambarkan seperti ini, kelihatan ini Pak. Ada India, ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, Vietnam ya ternyata di sini. Vietnam ada Hanoi loh. Makanya mau dipotong di Thailand situ. Terus langsung mau Vietnam, langsung ke Filipina. Nah, mungkin juga untuk mematikan pelayaran Indonesia sebenarnya. Tapi santai, santai Bung katanya gitu. Ya, nggak usah takut. Nah, kita itu negara besar. Kita punya kekayaan alam. Jangan sampai dikorupsi ya, yang penting. Nah, yang penting dibagi-bagi kekayaan itu untuk kesejahteraan bangsa negara. Dibagi untuk apa? Misalnya
Misalnya kita punya di Jawa Timur ada minyak, apa namanya, tambang minyak bumi di Bojonegoro yang terbesar. Tidak mau dipek Bojonegoro dok, tapi dibagi-bagi ke Mojokerto, ke Lamongan, ke Jombang. Semuanya dapat satu Jawa Timur dana perimbangan atau dana bagi hasil. Nah, nanti yang di Indonesia juga dapat. Jadi kesimpulannya kita harus ya bersatu karena negara kita sangat besar. Ini misalnya Sumatera di dihasut Mbak Kalimantan kan ajur negara kita. Kemudian Mbak Papua, Papua aja kadang ada perang ya di situ. Ini loh, negara kita sangat besar, sangat kaya. Jangan sampai masyarakatnya miskin. Supaya nggak miskin apa? Ya belajar. Sudah. Ada istilah belajar itu sepanjang hayat. Jadi jangan merasa kita sebagai mahasiswa, aku cukup S1 kok oleh penggawean dari Pemda atau apa misalnya. Atau nanti sudah kawin, terus nggak usah belajar, jangan. Belajar sepanjang hayat. Dari kita bangun, kita dari bayi, dari sel telur, sampai kita mati. Harus selalu belajar. Makanya Pak Dian nggak mau menyombongkan diri karena apa? Pak Dian mesti niatnya apa? eh, Pak Dian mau belajar dulu itu bagaimana caranya. Nah, kamu juga gitu. Saya mau belajar ini Pak, bagaimana? Nah, apa yang kurang? Nah, jadi jangan mengatakan saya paling ahli. Nah, itu enggak. Tapi sebentar saya pelajari dulu. Oh, kenapa kok misalnya di Zoom nggak bisa? Oh, ternyata jaringannya. Karena Pak Dian ada di kampus. Ya, itulah kampus kita. Semoga kampus kita lebih bagus lagi dalam hal jaringan seperti itu. Jadinya nanti kita nggak kalah dengan universitas internasional. Nah, Pak dia juga agak malu. Kampus kita itu kalah dengan beberapa kampus vokasi dalam hal ya segalanya fasilitas. Makanya harus kita sama-sama memikirkan, oh ini seperti ini. Termasuk SDM-nya, sumber daya manusianya, mulai dari dosennya, mahasiswanya sendiri pun kadang ya gimana gitu. Kadang pernah kan ngajar di tempat lain itu bagaimana sangat antusias mahasiswa itu sampai pada itu bingung mau jawab apa ya karena dari mahasiswa itu sangat mau belajar. Nah, nah, kita belajar dari mahasiswa UNIM ini. Eh, mungkin dari Pak dosen ini seperti ini. Oh, Pak sih. Akhirnya kamu nanti ketika lulus jadi mahasiswa, kamu menjadi pemimpin negara ini. Sebenarnya apa sih kuliah itu? Kadang di pertanyaan yang sangat simpel. Kuliah itu adalah sharing pengalaman. Apa yang Pak Dian tahu, mungkin ada Pak Santoso tahu, mungkin Pak Hasan tahu, mungkin mahasiswa tahu. Oh iya Pak, ini cara. Mungkin semuanya nggak tahu cari di perpustakaan. Nah, jadi sharing, sharing itu penting. Sampai kita keriput, sampai kita tidak ada kita harus tahu sharing. Oh iya, kampus yang maju seperti ini. Kenapa kok kita nggak bisa seperti ini? Karena merasa ini paling baik ya, padahal nggak. Kita itu sama-sama harus banyak belajar. Oh, ternyata tadi apa? Kita punya sumber daya penghasilan lain selain pajak dan hibah. Oh, ternyata oh ya. Kenapa kok cek bayaran ya PNS? Karena negara masih punya pendapatan dari zona ekonomi eksklusif, dari pertambangan, dari hutan. Pokoknya gak dikorupsi aja loh. Supaya gak dikorupsi apa? Menggunakan teknologi informasi. Nah, kemarin makanya kamu ngerti pelayanan publik, ngirim surat aja pakai apa kamu kemarin Sri Kandi itu apa namanya itu? Oh, kalau kita mungkin selama ini anggap mau Pemda itu bener rokok antok, nyari warung atau mungkin kadang ya
Ya, non saya kalau saya ngatakan itu kadang wong Pemda ini sih gendaan tok senengane. Wah, su- sudah kuno. Jadi kamu nanti misalnya masuk ke pemerintahan harus rajin. Nah, itu makanya. Itu mungkin perkuliahan yang pertama tentang teknologi, teknologi, bukan teknologi, teknik penyusunan keuangan negara. Jadi intinya kita harus menjaga aset sumber daya alam kita yang ada. Perikanan, waduh. Jadi sebenarnya satu hal, nggak ada orang itu yang nganggur. Kalau bahasa saya katakan nganggur ketekur. Nganggur ketekur dibayar cukup. Nah, katakan seperti itu. Orang Pemda itu nganggur ketekur dibayar cukup. Padahal ya enggak. Masih banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan. Menjaga hutan, sumber daya alam. Nah ini sumber daya alam itu tahun berapa toh minyak bumi habis? Ya ini kamu harus tahu minyak bumi habis kapan. Shh, kapan? Ya, kalau kita tanya Mbah GPT nanti akan dijawab. Tapi kalau dari Mbah Google sekarang banyak banyak loh ya. Jangan Mbah Google kok. Sekarang Mbah GPT. Sekarang terus ada Mbah AI. Mbah apa lagi? Besok Mbah Dian nanti. Oh, loh. Seperti ini. Kan Indonesia akan habis. Ini kita tanya Mbah Google aja. Hanya mampu bertahan sekitar 9 sampai 10 tahun. Waduh. Nah, itu makanya 10 tahun lagi dia sudah masih kerja ya. Kamu harus segera beralih sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik ini nyibak banyu konslet enggak itu kan. Kadang kita kesetrum. Nah, telah memetakan 6-7 potensi area migas baru loh. Jadi harus dipotensi terus. Bojonegoro itu 100 tahun. 100 tahun lagi ya wes keren kerontang. 100 tahun lagi kamu masih ada mau enggak? Semoga masih hidup semua kita. Itu ya, 10 tahun. Oke, eh, mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum kita berganti ke mata kuliah satunya. Kita foto dulu ya, tadi belum sempat foto. Sambil bertanya, kamu buka kameramu, terus kita akhiri, ganti channel yang kedua. Silakan, silakan dibuka semuanya kameranya, sambil silakan kalau mau tanya. Kita presensi ya sekalian. Ada yang tanyakan tentang mata kuliah kita hari ini? Tentang dari mana keuangan negara itu kok masih ada? Kan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau enggak, sambil kita foto, terus kita bisa akhiri pertemuan yang pertama. Monggo semua dibuka ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Saya terus kita ke mata kuliah selanjutnya. Enak. Monggo silakan buka. Ya, oke, ini sudah semuanya dibuka. Ya, anu ya, saya klik kamera. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, ada yang tanyakan? Penjelasan singkat dari Pak Dian. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri mata kuliah teknik penyusunan keuangan daerah dan kita beralih ke channel selanjutnya tentang kebijakan sektor publik. Ya, kita 5 menit lagi setelah itu kita mulai sambil nyimpan datanya ini. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.